Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi bersama dengan Ibu Eni Krisnawati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang diterima. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Masih semangat semuanya kan? Alhamdulillah masih semangat semuanya, dan harus selalu semangat agar cita-cita kalian dapat tercapai. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan sehat walafiat kepada kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai belajarnya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, jarak garis dan bidang yang sejajar. Yang kedua, jarak bidang dan bidang yang sejajar. Kita mulai belajar yang pertama. Jarak garis dan bidang yang sejajar. Misalkan bidang alfa dan garis G saling sejajar. Nah, jarak antara garis G dengan bidang alfa, cara mencarinya seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama, ambil sebarang titik pada garis G. Nah, di sini sembarang titik pada garis G, ini ambil di sini ada titik P. Langkah berikutnya adalah buatlah garis K yang melalui titik P dan tegak lurus bidang alfa. Atau dengan kata lain, P ini diproyeksikan ke bidang alfa. Jadi kita buat garis K yang tegak lurus dengan bidang alfa. Garis K itu di sini. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa tegak lurus ini ya, bahwa garis K ini menembus bidang alfa di titik Q. Nah, titik tembusnya di sini. Nah, yang merupakan jarak antara garis G dengan bidang alfa itu ya PQ ini. Nah, ini adalah jarak garis G dengan bidang alfa. Itu langkah-langkah mencari jarak antara garis dengan bidang yang sejajar. Berikutnya contohnya. ABCDEFGH memiliki panjang 8 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 cm. Berapa jarak garis AH dengan bidang BCGF? Kita lihat. Nah, ini merupakan gambar balok ABCDEFGH, di mana AB-nya panjangnya 8 cm, BC-nya panjangnya 4 cm, dan CG-nya panjangnya 6 cm. Yang ditanyakan tadi adalah jarak antara garis AH ini dengan bidang BCGF ini. Nah, tadi langkahnya adalah tentukan sebarang titik pada garis AH ini. Di sini Bu Eni mengambil titiknya adalah titik A. Kita ambil titik A. Setelah itu, langkah berikutnya akan buat garis K yang melalui A dan tegak lurus bidang BCGF ini. Garisnya mana? Garisnya ya garis AB ini. Nah, AB ini menembus BCGF di B. Maka yang merupakan jarak antara AH dengan BCGF ya AB ini. Nah, jadi di sini jarak AH dengan bidang BCGF adalah AB yang panjangnya adalah 8 cm. Paham ya? Oke, sekarang berikutnya yang kedua. Jarak bidang dan bidang yang sejajar. Nah, di sini misalkan ada bidang alfa dan bidang beta yang saling sejajar. Bagaimana menentukan jarak antara bidang alfa dan bidang beta ini? Nah, langkah yang pertama, ambil sebarang titik pada salah satu bidang ini. Di sini diambil titik P pada bidang alfa. Misalkan di sini ada titik P pada bidang alfa. Langkah berikutnya adalah
buat garis K yang melalui titik P dan tegak lurus terhadap bidang alfa. Atau dengan kata lain, P ini diproyeksikan ke bidang beta. Nah, kita proyeksikan. Nah, di sini garis K itu menembus bidang beta di titik Q ini. Maka jarak antara alfa dan beta yaitu PQ ini. Nah, jaraknya PQ. Gitu ya. Kita ambil saja contohnya. ABCDEFGH memiliki panjang 8 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 cm. Berapa jarak bidang BCGF dengan bidang ADHE? Kita gambarkan dulu. Di sini AB-nya 8, BC-nya 4, CG-nya adalah 6. Nah, yang dicari tadi adalah jarak antara bidang BCGF dengan ADHE itu di sini. Nah, caranya tadi apa? Ya, ambil sebarang titik di salah satu bidang. Di sini Bu Eni ambil titiknya adalah titik A. Nah, setelah diambil sebuah titik, nah, melalui titik A ini kita buat garis yang tegak lurus dengan bidang BCGF. Nah, garisnya ya garis AB ini. Garis AB menembus BCGF di B, maka yang merupakan jarak antara bidang BCGF dengan ADHE ya AB ini. Nah, paham ya? Oke, ini adalah pemantapan. Pemantapan yang pertama, balok ABCDEFGH mempunyai panjang AB sama dengan 8 cm, BC 10 cm, CG 6 cm. Titik P terletak pada rusuk EH dengan perbandingan EP dibanding PH itu sama dengan 3 dibanding 2. Titik Q terletak pada rusuk AD dengan perbandingan AK dibanding AD sama dengan 3 dibanding 5. Berapa jarak AE terhadap bidang BFPQ? Nah, di sini kita gambar dulu baloknya. Ini AB-nya 8, BC-nya adalah 10, CG-nya adalah 6. P tadi pada EH. Nah, sehingga perbandingan EP dibanding PH itu adalah 3 dibanding 2. Kalau sekian ini 10, berarti yang EP-nya adalah 6, PH-nya adalah 4. Kemudian Q pada AD, sehingga di sini AK, nah, dibanding dengan AD itu sama dengan 3 banding 5, atau sama saja AK dibanding QD itu 3 banding 2. Nah, yang ditanyakan adalah jarak AE. AE dengan bidang BFPQ. Nah, ini bidangnya. Nah, bidang BFPQ dengan garis AE adalah sejajar. Nah, tadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita menentukan sebuah titik. Ya, ambil sebarang titik pada garis AE. Nah, di sini kita ambil titiknya adalah titik E. Nah, langkah berikutnya tadi apa? Langkah berikutnya adalah buatlah garis K yang melalui titik E dan tegak lurus bidang BFPQ. Nah, kita buat di sini garisnya. Nah, ini garis K, ini tegak lurus. Ya toh? Nah, di sini garis K itu memotong atau menembus bidang BFPQ ini. Di mana di sini menembusnya? Nah, kita beri saja namanya R, titik tembusnya. Jadi di sini yang merupakan jarak antara AE dengan BFPQ ya ini, ER ini. Jaraknya adalah ER. Nah, sekarang bagaimana menentukan ER itu? Nah, kita lihat di sini. Untuk menentukan ER, nah, ini kan sama saja menentukan jarak titik E terhadap garis
PF atau FP. Nah, ingat yang dulu. Nah, jarak antara titik dengan garis, melalui titik dan garis ini bisa dibuat bidang. Berarti ada bidang EPF ini. Nah, kita letakkan saja EPF di sini. Di sini siku-siku. Nah, ini kan juga siku-siku. Nah, tegak lurus ini siku-siku. Nah, di sini. Nah, tujuannya ingat, tujuannya adalah menentukan ER ini. Panjangnya ER bagaimana? Berapa ya? Nah, di sini berarti nanti kita gunakan luas segitiga EFP ini. Luas segitiga ini. Luas segitiganya kan ini, kalau ini alasnya, ini tingginya, berarti kan setengah EF kali ini sama dengan setengahnya ini kali ini, kan begitu. Nah, di sini kita tahu panjangnya EP. EP tadi adalah 6, kemudian EF-nya adalah 8. EF sama dengan AB. Nah, untuk mencari FP bagaimana? Ya, Pitagorasnya kita gunakan. Nah, di sini FP PF sama dengan akar dari ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan. Nah, berarti PF itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar, kok sama ini ya, sama dengan akar 10, ini mestinya akar 100 ya, sama dengan 10. Jadi PF-nya di sini adalah 10. Nah, PF-nya adalah 10. Nah, sekarang kita gunakan luas segitiga. Berarti di sini EP kali EF itu sama dengan FP kali ER. Terus tinggal memasukkan tujuannya ER, berarti dari persamaan ini bisa ditulis ER itu sama dengan EP kali EF dibagi FP. Nah, tinggal memasukkan saja sehingga diperoleh panjangnya ER itu adalah 4,8. ER tadi adalah jarak garis AE terhadap bidang BFPQ. Jadi jarak antara garis AE dengan bidang BFPQ ya sama dengan ER sama dengan 4,8 cm. Bisa diterima? Oke. Nah, sekarang pemantapan yang kedua. Balok ABCDEFGH mempunyai panjang AB 24 cm, BC 18 cm, CG sama dengan 15 cm. Jika P, Q, R, dan S berturut-turut merupakan titik tengah EH, AD, AB, dan EF, kemudian titik K, L, M, dan N berturut-turut merupakan titik tengah GH, CD, BC, dan FG. Hitung jarak antara bidang PQRS dan bidang KLMN. Nah, kita buat dulu baloknya seperti ini. Nah, panjangnya kita tentukan, AB-nya 24, BC-nya 18, CG-nya adalah 15. P tadi adalah tengahnya EH, kemudian Q itu adalah tengahnya AD, kemudian R itu tengahnya AB, kemudian S-nya itu tengahnya EP. Berikutnya adalah K itu tengahnya GH, kemudian L tengahnya CD, kemudian M itu tengahnya BC, dan N itu adalah tengahnya FG. Nah, jarak PQRS. Nah, PQRS itu yang ini. Nah, ini. Dan bidang KLMN. Nah, KLMN itu ini. Nah, berarti berapa jaraknya antara PQRS dengan KLMN ini? Nah, kita tahu kedua bidang ini adalah saling sejajar. Nah, bagaimana cara menentukannya tadi? Kalau menentukan dua garis yang saling sejajar,
Yang pertama tadi kan mengambil sebuah titik di sembarang di salah satu bidangnya. Di sini diambil titiknya adalah titik L yang pada alas. Nah, titik L. Melalui L, langkah berikutnya yaitu melalui L dibuat garis yang tegak lurus dengan bidang PQRS. Nah, garisnya ini. Nah, garisnya ini menembus bidang PQRS di Z. Oh, berarti jarak antara bidang PQRS dan KLMN itu adalah LZ ini. Nah, LZ ini jaraknya. Ini sama saja menentukan apa? Jarak titik L ke garis ini, QR ini, sama seperti itu. Nah, cara menentukan LZ itu bagaimana? Kita lihat untuk menentukan LZ. Nah, di sini kita pindahkan saja bidang alasnya itu ABCD, ABCD, alasnya kan ABCD. Kemudian di sini ada titik AB-nya 24 ya. Kemudian ada titik apa ini? Titik L tengahnya DC, kemudian titik Q tengahnya AD. Di sini ada R, ya ta? Nah, kemudian QR-nya dihubungkan ini melalui ini dibuat tegak lurus. Ini tegak lurus ya, ini Z-nya ini yang mau kita cari. Nah, mencarinya dari mana? Nah, sekarang kita lihat. Nah, kan tadi sama saja mencari jarak titik L ke QR. Berarti melalui L dan QR ada bidang ini, ada segitiga ini, QRL ini. Nah, jadi nanti dari luas segitiga ini mencarinya. Sekarang kita lihat. Nah, ini kan merupakan segitiga siku-siku ya. Kok siku-siku, maaf. Ini panjangnya ini dengan panjangnya ini kan sama. Ya ta? Berarti segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, maka ini titik Q ini jika diproyeksikan ke RL itu berada persis di tengahnya sini. Ya. Nah, sekarang kita cari QR-nya dulu. QR. Mencari QR dari mana? Nah, ya dari segitiga ini. Nah, berarti QR itu sama dengan akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Nah, ininya berapa? AR itu kan setengahnya AB, berarti ya AR-nya 12. AQ-nya berapa? Q-nya tadi kan tengahnya AD, berarti AQ ya setengahnya AD yaitu 9. Tinggal memasukkan saja, berarti QR sama dengan 15. QR ketemu 15. Selanjutnya segitiga ini. Segitiga ini kan bisa diperoleh dari setengah QR kali LZ sama dengan setengah LR kali QY. Ya, jadi ini setengahnya sama, kita bagi. Kemudian tujuannya tadi kan mencari LZ. Dari sini diperoleh LZ sama dengan ini LR kali QY dibagi dengan QR ini. Ya sudah, tinggal memasukkan LR-nya berapa tadi? LR. Nah, ini dengan ini kan sejajar, berarti kan sama. 18. QY mana QY? QY-nya ini. Ini tadi kan ya, berarti sama dengan AR QY itu. QR-nya ini sudah dicari nih tadi. Ya sudah, tinggal masukkan saja. Nah, ini bisa kita bagi dengan 3 ya. 18 bagi 3 berapa? 6. 15 bagi 3 5. Berarti 6 kali 12 dibagi 5 sama dengan 14,4. Jadi jarak antara bidang PQRS dan bidang KLMN itu adalah 14,4 cm. Paham? Oke, paham. Nah,
Alhamdulillah, selesai sudah belajar kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bu Eni minta maaf atas semua kesalahan yang Bu Eni lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.